Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel Pengadaan Samsur Ramli. Kali ini saya akan membagi dan membahas formulasi surat keputusan pengguna anggaran terkait dengan penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Diakui atau tidak, panduan-panduan terkait formulasi surat keputusan ini tidak banyak kita temukan, kita dapatkan. Bagaimana sih sebenarnya formulasi surat penetapan terkait pejabat pelaksana teknis kegiatan ini, di mana ini kita akan memadukan antara ketentuan-ketentuan di dalam PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020 dengan Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 tahun 2021. Mudah-mudahan formulasi ini menjadi formulasi yang bermanfaat tentunya buat kawan-kawan pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk membackup atau melindungi diri dari penugasan-penugasan yang di luar kewenangan dan di luar kriteria yang telah ditentukan. Tapi tentu formulasi ini adalah formulasi yang coba saya sarikan dari berbagai pemahaman saya terkait dengan regulasi. Nah, ini tentu silakan bisa dikembangkan kalau misalkan ada hal-hal yang perlu disempurnakan atau ada hal yang perlu dikritisi, silakan sampaikan saja kepada saya baik dari kolom komentar ataupun juga langsung melalui chat WhatsApp apabila teman-teman sudah memilikinya. Baik, Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua, saya akan bahas dengan menampilkan eh, formulasi SK-nya. Nah, di sini sudah kita lihat. Jadi, saya menggunakan keputusan pengguna anggaran. Kenapa demikian? Karena di perkembangan yang terbaru, kita tentu ingat bahwa ada Permendagri nomor 1 yang berkaitan, kalau tidak salah nomor 1 tahun 2023, yang berkaitan dengan tata naskah dinas. Di mana di situ tidak disebutkan bahwa kepala SKPD itu boleh atau dapat menerbitkan surat penetapan berupa keputusan. Nah, tentu kita juga tidak bisa langsung artikan bahwa itu berarti apa? Sebagai pengguna anggaran juga kepala SKPD tidak bisa menerbitkan. Tidak, karena pemahamannya yang disebut dengan tata naskah dinas adalah tata naskah dinas untuk kepentingan internal dan eksternal. Sementara dalam rangka menjalankan fungsi, ada fungsi pengelola barang, ada fungsi pengguna anggaran, gitu ya, ada fungsi-fungsi lain yang dijalankan oleh kepala SKPD, dia juga perlu melengkapi dirinya dengan administratif-administratif yang cukup lengkap untuk bisa membuktikan bahwa secara akuntabilitas proses dokumentasi itu dilakukan. Nah, dalam fungsi penggunaan anggaran, telah disebutkan bahwa pengguna anggaran dapat menetapkan petugas-petugas yang membantu dia, diberikan kewenangan secara mandatori untuk membantu dia dalam melaksanakan tugas-tugas terkait dengan penggunaan anggaran. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa sebagai pengguna anggaran, Kepala SKPD dapat saja menerbitkan surat keputusan selama itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan internal dia terkait fungsi pengguna anggaran. Nah, formulasinya seperti ini, jadi kita bisa bahas saja. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, ada keputusan pengguna anggaran. Nah, eh, kalau kita perhatikan bersama, ya Bapak Ibu sekalian, nomor tahun penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada SKPD apa? Tahun anggaran. Kemudian ini formatnya silahkan disesuaikan saja. Eh, di dalam format saya ini seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa untuk melaksanakan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah di mana disebutkan kepala SKPD selaku pengguna anggaran, jadi SK ini adalah SK pengguna anggaran, perlu menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Bahwa berdasarkan usulan masing-masing, nah kenapa kita menggunakan kata usulan masing-masing? Karena bisa saja PPTK yang ditetapkan ini adalah usulan dari kuasa pengguna anggaran. Nah, nanti kalau usulan kuasa pengguna anggaran seperti ini. Tapi kalau misalkan yang menetapkan itu adalah pengguna anggaran, kemudian pengguna anggaran juga yang mengusulkan ya tidak masalah karena kalimat ini bersifat terbuka gitu ya. Jadi sini karena kalimatnya tadi konsolidatif, maka ini akan berlaku untuk banyak
PPTK yang dibentuk di masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Bisa saja nanti PPTK di bawah PPTK ada PPT lagi itu bisa diakomodir gitu ya di dalam SK ini. Kemudian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan seterusnya pejabat pelaksana teknis kegiatan pada SKPD tahun anggaran dan seterusnya. Nah, kemudian undang-undangnya. Nah, ini yang sering juga ya Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita abai dalam memperhatikan runtutan regulasi yang kita gunakan. Saya banyak melihat bahwa di dalam surat keputusan itu melibatkan banyak sekali regulasi, banyak sekali undang-undang yang justru secara keterkaitan langsung di dalam pelaksanaan tugas itu sebenarnya agak agak susah kita mencari kaitannya, bahkan melihat referensi-referensi tugas-tugas apa yang berkaitan dengan undang-undang itu. Kalau ya bisa saja memang yang namanya undang-undang itu kan melingkupi banyak hal. Tetapi sebaiknya kita efisien saja dalam menyertakan dasar hukum dari surat keputusan ini. Jadi kalau kita bayangkan bahwa PPTK itu melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran, maka undang-undang yang berlaku setidaknya ada Undang-Undang 1 tahun 2004, Undang-Undang 23 tahun 2014, Undang-Undang 30 tahun 2014. Ini dari sisi undang-undang. Saya juga ada menemukan menyertakan Undang-Undang 30 ya terkait dengan tindak pidana korupsi dan seterusnya. Menurut saya agak berlebihan. Karena apa? Tanpa disebutkan pun itu sebenarnya sudah mencakup. Tapi bukan berarti itu menjadi dasar hukum gitu. Nah, ini sebaiknya jangan berlebihan. Saya melihat ada berlebihan gitu ya. Ada over apa ya? Over regulasi di situ. Ya, memang nah mungkin dari sisi eh, pakem hukumnya mungkin tidak masalah, tapi menurut saya sebaiknya undang-undang atau klausula undang-undang yang tidak dimaktub di dalam regulasi-regulasi atau di dalam klausul-klausul yang ada di SK ini tidak perlulah kita sebutkan satu persatu gitu. Nah, jadi setidaknya Undang-Undang 1 dipakai kenapa? Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 itu menjadi dasar dari Perpres 16 tahun 2018 dan turunannya. Kemudian Undang-Undang 23 tahun 2014 itu menjadi dasar dari PP 12 tahun 2019. Kemudian Undang-Undang 30 gimana? Undang-Undang 30 juga diacu oleh Perpres 16 tahun 2018. Aspek-aspek administratif ini juga tertuang di dalam klausula-klausula atau pembagian tugasnya. Nah, kemudian juga kita bisa tambahkan peraturan PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian ada Perpres 16 tahun 2018, ada Permendagri 77 tahun 2020. Kalaupun memang ingin ditambahkan, misalkan ya kalau ini tapi menurut saya sudah termaktub juga, misalkan PP 60 tahun 2008. Tapi sejauh pemahaman saya beberapa peraturan ini sudah cukup. Tentu nanti bisa ditambah lagi karena tadi amanat dari Permendagri 77 tahun 2020 adalah bahwa 2022 itu sudah terus ada peraturan daerah terkait dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah secara umum di kabupaten atau kota atau provinsi. Nah, kemudian ini layak kiranya peraturan daerah ini disertakan. Nah, kemudian peraturan daerah tentang pembentukan perangkat daerah juga penting untuk ditempatkan. Kemudian ada peraturan daerah terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran berkenaan. Ini juga bagian untuk menugaskan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada pelaksanaan teknis kegiatan atau pelaksanaan teknis dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, memutuskan keputusan pengguna anggaran, nama SKPD-nya apa, kemudian tentang penetapan pejabat pelaksana pada nama SKPD, tahun anggaran. Jadi pada normanya SK pembantu PA itu memang tetap harus ada pernyataan tentang tahun anggarannya. Kemudian menetapkan pegawai aparatur atau ASN sipil negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dari keputusan ini sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan, subkegiatan sebagaimana dokumen pelaksanaan anggaran DPA pada nama SKPD Provinsi Kabupaten Kota tahun anggaran. Silakan disesuaikan. Jadi catatan ya Bapak Ibu semua, kalau untuk P3K ini berdasarkan Perpres 38 tahun 2000 Perpres 38 tahun 2020 kalau tidak salah saya agak lupa. Di situ disebutkan bahwa P3K
tidak diperkenankan untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Nah, kalau sebagai JFPPBJ, jabatan fungsional, kemudian melakukan pengadaan barang jasa tidak masalah. Tetapi terkait dengan pejabat pengelola keuangan termasuk menjadi PPTK, saya sarankan untuk dihindari karena ada Perpres 38 tadi. Kemudian yang kedua, diktum kedua itu disebutkan. Ini sebenarnya diktum kedua ini mengacu kepada tugas utama dari PPTK. Sini disebutkan bertugas membantu pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran untuk mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis subkegiatan. Nah, ini rinciannya sesuai dengan Permendagri 3 Permendagri 77 tahun 2020. Kemudian nomor 2 juga seperti itu, yang kata kuncinya mengendalikan kegiatan subkegiatan, menyiapkan dokumen, gitu ya, menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran dan seterusnya. Nah, yang ketiga, ini adalah yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa. Nah, di sini kalimatnya juga tegas di dalam di Permendagri 77 bahwa tugas dalam pengadaan barang jasa itu tugas dari PPTK adalah hanya menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa, tidak menjadi eksekutor dari atau penyusun atau pembuat dari dokumen-dokumen pengadaan barang jasa. Nah, untuk itu saya memuat bahwa di dalam formulasi SK ini yang disebut menyiapkan ya tidak berbeda jauh dari yang ada di nomor 2, karena di nomor 2 itu menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran, jadi DPA, RKA DPA, yang satu ini adalah menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa. Nah, apa kerangka menyiapkan itu? Nah, benchmarkingnya adalah menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan pengadaan barang jasa. Ya, kemudian B, menyiapkan dokumen administrasi pembayaran terkait pengadaan barang jasa. Yang ketiga, menyimpan menjaga keutuhan. Jadi tugas utama PPTK itu ada 3. Mengendalikan, melaporkan kegiatan subkegiatan pada DPA, kemudian menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran pada DPA, kemudian menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa terkait kegiatan subkegiatan. Nah, kemudian di nomor 4 ditambahkan satu klausula yang berkaitan dengan pasal 11 Perpres 16 tahun 2018 ayat 3. Di situ disebutkan bahwa dalam hal pegawai ASN yang ditetapkan sebagai PPTK memenuhi persyaratan kompetensi sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen. Nah, kompetensi pejabat pembuat komitmen itu apa? Sekarang di norma tahun 2025 ini PPK itu minimal itu bersertifikat tipe C minimal. Tapi kalau kemudian ada PPK yang atau yang bersertifikat tipe B, tipe A, maka diutamakan tipe B, tipe A. Nah, jadi kalau tidak ada tipe B, tipe A, maka sampai akhir tahun 2025 sertifikat PPK tipe C masih bisa digunakan untuk untuk beban yang melampaui batas beban kewenangan PPK tipe tipe C. Nah, rinciannya nanti di surat keputusan deputi ya. Tapi itu tidak kita bahas terlalu jauh. Kita hanya membahas terkait dengan PPTK yang melaksanakan sebagian tugas-tugas PPK. Nah, kemudian angka 4 ini kita uraikan di dalam diktum ketiga, di mana disebutkan dalam hal membantu tugas-tugas PA-KPA melaksanakan tugas-tugas PPK. Jadi dalam hal membantu tugas PA-KPA melaksanakan tugas-tugas PPK, sebagaimana dimaksud diktum kedua, angka 4, PPTK melaksanakan tugas sebagai berikut. Apa tugas-tugasnya? A sampai M tadi ya. Menyusun, perencanaan pengadaan, melaksanakan konsolidasi, menetapkan spesifikasi teknis kerangka acuan kerja. Nah, jadi kalau menetapkan ya udah menetapkannya sebagai PPTK, tidak perlu disebutkan PPTK melaksanakan tugas karena sudah ada DSK. Misalkan menandatangani HPS dalam rangka penetapan HPS, ya udah sebutkan aja penetapan HPS oleh PPTK. Nah, PPTK-nya sudah jelas di dalam SK-nya adalah melaksanakan tugas-tugas PPK. Kemudian menetapkan besaran uang muka. Menetapkan besaran uang muka ini tentu bukan yang memberikan ya. Nanti yang memberikan tetap pejabat penandatangan kontrak. Tetapi menetapkan besaran uang muka ini ada di rancangan kontrak. Gitu. Setelah diskusi dulu dengan PA, Pak PA ini uang muka yang diberikan maksimal berapa? Kata PA maksimalnya 30%. Maka yang menetapkan di dalam rancangan kontrak itu nanti bisa saja PPTK gitu. Kemudian mengusulkan perubahan jadwal kegiatan dan seterusnya, melaksanakan e-purchasing dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta. Ini juga PPTK dapat saja melaksanakan, tetapi tentu melalui akun PA KPA, karena yang mendapatkan akun PPK itu cuma PA KPA.
Jadi PPTK-nya tidak dapat akun, PPTK hanya melaksanakan atau membantu PA-KPA dalam mengoperasionalkan akun PPK yang diberikan kepada PA-KPA. Kemudian mengendalikan kontrak juga seperti itu. Dalam rangka mengendalikan kontrak ini nanti akan ditindaklanjuti dengan kontrak ya, di SSKK disebutkan misalkan PPTK-nya kalau misalkan di pekerjaan itu ada kontraknya di SSK disebutkan nama PPTK ini dimasukkan ke dalam wakil sah para pihak. Kemudian menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan penyelesaian kepada PA-KPA, menyerahkan hasil pekerjaan, dan menilai kinerja. Nah, menilai kinerja penyedianya tentu juga melalui akunnya PPK yang dipegang oleh PA-KPA. Nah, ini nanti mekanisme standar operasional bagaimana PA membagi tugas PPK-nya kepada PPTK melalui akun itu nanti silakan diatur secara internal di internal Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian diktum keempat pelaksanaan tugas sebagaimana diktum kedua dan ketiga meliputi pelaksanaan kegiatan subkegiatan, penilaian berkenaan serta perencanaan kegiatan subkegiatan tahun anggaran berikutnya. Ini menegaskan bahwa PPTK tahun ini itu bertugas untuk merencanakan juga, jadi berwenang dia untuk merencanakan untuk tahun berikutnya. Meskipun tahun berikutnya dia belum tentu menjadi PPTK, tetapi sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan yang membantu menyiapkan ini dia bisa saja terlibat atau mempersiapkan terkait dengan tahun anggaran berkenaan dan tahun anggaran berikutnya. Kemudian kelima, dalam membantu tugas PA-KPA sebagaimana diktum kedua dan ketiga, PPTK bertanggung jawab kepada PA-KPA. Nah, ini tanggung jawab kepada PA-KPA. Kemudian keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagai mestinya. Ini sih normatif saja. Ditetapkan pada tanggal di mana pengguna anggaran siapa, nama NIP. Kemudian nanti yang juga penting adalah lampirannya. Nah, di sini di lampirannya kita bisa lihat itu ya. Di lampirannya keputusan pengguna tentang penetapan PPTK dan seterusnya. Nah, ini formulasinya saya bikin. Eh, ada nama, ada jabatan pada instansi. Ini jabatan pada instansi itu misalkan dia kepala seksi, kepala subbak, jabatan fungsional. Nah, penugasannya sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan pada kegiatan-kegiatan subkegiatan yang mana? Karena kan beban PPTK itu pada kegiatan subkegiatan. Nanti jelaskan di sini kegiatan subkegiatan. Nah, agar nanti bisa saja nanti di dalam satu bidang ada dua PPTK atau misalkan tiga PPTK di secara menyamping gitu. Ada juga PPTK-nya turun ke bawah. Termasuk nanti kalau misalkan ada jabatan fungsional gitu ya. Jabatan fungsional nanti dituliskan saja. Nah, seperti ini. Kemudian tabel bisa disesuaikan ya, Bapak Ibu sekalian, tapi yang penting menjelaskan bahwa berkaitan dengan klausula di atas. Kemudian delete di sini di delete ya. Nanti kalau misalkan jadi SK tolong jangan jangan juga ini dimasukkan gitu ya. Karena saya melihat kemarin ada teman-teman yang apa yang mencoba mengcopy paste kemudian ini tetap muncul. Ini hanya keterangan. Jadi tabel dapat disesuaikan. Kemudian diisi sesuai kepemilikan yang bintang 2 ini. Artinya sertifikat kalau misalkan nggak punya sertifikat gimana Pak? Nggak apa-apa. Jadi PPTK tetap sah. Karena menjadi PPTK itu tidak perlu sertifikat, tetapi ketika dia memiliki sertifikat maka dia memiliki keunggulan kompetitif dari sisi kinerja atau SKP-nya. Nah, kemudian juga kalau tidak memiliki ya udah dikosongin aja. Ini artinya ketika dikosongkan, yang bersangkutan sepanjang belum memiliki sertifikat itu, maka tidak bisa ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas PPK dari A sampai M tadi. Nah, demikian ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kawan-kawan sekalian dan bisa membantu nanti dalam memformulasi SK-SK yang dimiliki. Kalau terdapat sekali lagi tadi kalau terdapat kritisi, koreksi, silakan sampaikan kepada saya melalui kolom komentar atau melalui email saya atau melalui chat WA apabila kawan-kawan memilikinya. Untuk link nanti akan saya bagikan di dalam deskripsi juga nanti juga bisa di barcode mungkin di dalam dokumen ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pada channel saya agar channel ini semakin berkembang dan semakin banyak manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.